Hello, my name is Algi Fadli. My ID study number is 332105153. My class 336B01. Today, I would like to do project from midterm test interpreting. And the project is about interpreter video 1 and video 2. Video 1. Beberapa dari Anda pasti pernah melihat video lagu ini secara online, dan saya akan menceritakan kisah bagaimana saya membuatnya. Tapi sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Berapa banyak dari kita di sini yang pernah naksir selebriti? Hampir semua dari kita, bukan? Dan saya yakin sebagian dari kita pasti telah melakukan sesuatu yang gila untuk menjangkau orang-orang yang disukainya ini. Teman saya ini suatu hari memutuskan untuk mengemasi tasnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda dan datang ke Mumbai untuk bertemu cinta dalam hidupnya, Amesha Patel. Baiklah, jadi dia memutuskan untuk melakukan itu, dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya dalam kapasitas yang berbeda, bukan sebagai penggemar, karena bangga. Dan cara termudah untuk menghubunginya adalah untuk masuk ke dunia hiburan. Dan dia berhasil. Akhirnya, selama bertahun-tahun, dia menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang dia suka lakukan. Dan dia tetap melakukannya. Sudah 10 tahun sejak dia mulai berakting, dan Amesha Patel sekarang sejarah dalam hidupnya. Jadi Anda tahu, seperti kata mereka, kehidupan terjadi pada Anda ketika Anda sibuk merencanakan hal lain. Ini adalah contoh klasiknya. Segala sesuatunya tidak terlalu berjalan sesuai rencana. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tidak apa-apa jika tidak memilikinya. Saya tidak punya rencana, saya memiliki hasrat yang saya putuskan untuk dikejar. Dan akhirnya, semuanya jatuh pada tempatnya. Anda tahu, ketika saya berumur 5 tahun, keluargaku biasa mendorongku untuk menyanyi dan menari di depan para tamu di pertemuan keluarga. Dan awalnya saya merasa malu, bahkan mungkin canggung. Tapi aku menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati menjadi entertainer. Tapi ini adalah keluarga yang sama yang mengkondisikan saya untuk percaya. Itulah mantra untuk menjalani kehidupan yang ideal, yang sukses. Apakah Anda sudah dewasa, lulus, dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Keluarga Maranti kelas menengah, saya yang khas ini, seperti yang diharapkan, tidak terlalu senang dengan aspirasi aktingku. Sebenarnya, saat itu bahkan mungkin tidak begitu yakin tentang hal itu, karena saya tidak mempunyai panutan untuk ditunjukkan dan dikatakan, "Hey, kalau dia bisa, aku juga bisa." Selain itu, saya merasa nyaman dengan rencana Anda tumbuh dewasa, lulus, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ingat, jadi saat menekuni media massa di sekolah pasca sarjana, saya kebetulan menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan harus menjadi bagian dari festival teater remaja. Yang saya bantu atur, saya senang karena bisa berkecimpung di dunia teater. Dan keluargaku bahagia karena saya melakukan manajemen acara yang merupakan pekerjaan nyata. Festival itu ternyata menjadi titik balik dalam hidupku. Karena ketika saya menyaksikan aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa di sanalah saya ingin berada. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pendongeng. Saya ingin menjadi ceritanya. Dan saya tahu jika saya tidak meneruskannya, saya akan menjadi sangat gelisah dan tidak bahagia. Jadi, saya tidak menyerah. Salah ya? Jadi, saya menyerah.
dan saya memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Tapi itu membutuhkan keberanian dan banyak bujuk rayu dari keluargaku. Hingga akhirnya mengalah. Ragu-ragu tapi mereka menyerah. Saya pikir itu bukan permulaan yang buruk. Aku mempunyai awal yang sulit. Karena aku tahu, aku ingin menjadi seorang aktor. Dan itu saja. Saya tidak yakin apakah saya ingin membuat film atau jika saya ingin menjadi bagian dari iklan televisi atau sinetron harian atau jika saya ingin tetap menonton teater. Jadi, aku memutuskan untuk bahwa aku akan memikirkannya sambil jalan. Dan saya mencoba melakukan semua hal yang benar seperti saya mulai mencari pekerjaan. Saya mulai mengikuti audisi, memastikan saya masuk radar. Anda tahu, sebagai Mumbaiker, kita dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih kepada Beca, karena kemanapun Anda ingin pergi, Anda harus melalui setidaknya 3 penolakan sebelum seseorang yang baik hati datang. Sedikit yang saya tahu bahwa Beca ini sedang mempersiapkanku atas penolakan tersebut, akan tetapi aku menghadapi dalam hidupku ke depan. Lihat, masalahnya dengan audisi adalah bahwa tidak peduli seberapa baik atau buruknya Anda melakukannya. Terlepas dari kinerja Anda harus tahu bahwa jika audisi harus diterjemahkan menjadi sebuah tawaran, itu di luar kendali Anda. Apa yang ada dalam kendali Anda adalah memberikan yang terbaik. Dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak banyak dari audisi itu sebenarnya diterjemahkan ke dalam penawaran. Tapi ternyata itu menjadi pengalaman pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Itu bukan hanya itu karena saya juga belajar membangun ketahanan. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Kegagalan membuat kita mudah menyerah. Dan jika kegagalan terjadi berkali-kali, maka segalanya menjadi lebih mudah. Tapi saya sadar bahwa saya tidak boleh menyerah. Dan saya terus melakukannya. Dan saya senang melakukannya. Karena seperti halnya Beca, Anda tidak pernah tahu siapa yang benar-benar akan mengabulkan permohonan Anda untuk membawamu ke tujuanmu. Tapi hanya karena 6 dari mereka mengatakan tidak kepada Anda berturut-turut bukan berarti kamu akan menyerah untuk pulang, kan? Anda harus mencari alternatif. Anda harus bergegas. Tidak ada yang mudah, tidak mempunyai rencana yang cukup bagi saya. Salah ya? Alah. Tidak ada yang mudah, tidak mempunyai rencana ternyata cukup berguna bagi saya. Karena saat aku sedang memikirkan apa yang harus kulakukan, saya kebetulan di internet. Ketika saya mulai menggunakan internet, sekitar 1,5 tahun yang lalu, kita semua terbiasa menonton sketsa komedi online. Namun, konsep serial web atau acara web cukup baru. Belum banyak orang yang memberikannya. Saya pikir itu adalah ide yang cukup menarik. Dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selama jangka waktu tertentu, saya telah membangun jaringan teman dan mentor saya, yang telah dan masih terus menjadi sistem pendukung terbesar saya. Jadi, mereka mendukung saya dalam keputusan ini. Dan saya memutuskan untuk mengambil resiko saat saya memulai perjalanan web saya dengan acara web pertama saya, yang merupakan acara komedi sindiran berita di saluran YouTube yang masih saya gunakan. Saya menyadari kekuatan internet karena pertunjukannya mendapat dorongan dari seluruh dunia. Orang-orang dari berbagai belahan dunia mulai menulis surat kepada kami. Lagu Piala itu terjadi secara tiba-tiba. Aku hanya bersantai suatu sore yang cerah di rumah.
dan saya memainkan cangkir-cangkir itu dan menyanyikan berbagai lagu di dalamnya. Dan saya memutuskan untuk membuat video. Jadi saya menelep dan jadi saya menele, Jadi saya menelepon teman saya dan berkata, "Bisakah kamu datang? Aku butuh seseorang untuk memegang kamera." Dia mengambil kamera ponselnya dan aku sedang duduk di rumahku. Dan kami merekam ini dan saya mengunggah video ini dengan tring-tring sepeda di latar belakang. Jika kamu mendengarnya dengan seksama, saya tidak tahu suara apa lagi yang bisa Anda dengar, tapi aku tetap memasang video ini, dan perhatian yang didapatnya tidak terduga. Ini sesuatu yang saya lakukan tanpa terlalu banyak rencana, hanya untuk bersenang-senang. Ternyata, menjadi gamer changer bagi saya ini membuka lebih banyak jalan bagi saya. Memberi saya begitu banyak peluang baru, itu membuatku bertanya-tanya, seperti apa jadinya nanti seandainya saya meluangkan waktu untuk memikirkan dan merencanakan cara membuat video yang sempurna. Anda tahu, banyak dari kita dipaksa untuk membuat keputusan yang sangat penting, sangat awal dalam kehidupan. Dan kami bahkan tidak yakin apa yang ingin kami lakukan. Saya tidak, dan itu tidak. Dan itu tidak masalah. Jawabannya terletak pada bereksperimen dan melakukannya tanpa rasa takut. Setiap orang tidak mempunyai jalan yang ditandai. Jika Anda memutuskan untuk menjadi seorang aktor, perjalananmu dan perjalananku belum tentu akan sama. Anda tahu, beberapa paman dan bibi yang suka mencongkel atau beberapa anggota keluarga atau teman keluarga telah menanyakan ini padaku. Adikmu seorang ilmuwan, kenapa kamu memilih melakukan ini? Maksudku, kakak perempuanku, aku mengaguminya, dan dia menginspirasiku. Tapi saya tidak perlu menjadi ilmuwan untuk membuktikannya. Sebenarnya, aku rasa aku juga belum mengatakan hal ini padanya. Tapi ada satu hal dalam hidupku di mana saya ingin melakukan semua yang dia lakukan. Jadi, dia dulunya memiliki rambut lurus panjang dan halus. Dia masih melakukannya. Tapi ketika saya masih kecil, saya memiliki rambut yang sangat pendek. Jadi aku biasa mengikat dupata di kepalaku dengan ikat rambut. Hanya untuk berpura-pura memiliki rambut seperti miliknya. Aku ingin bersekolah di sekolah yang sama dengannya, kampus yang sama. Akhirnya saya menyadari bahwa tidak apa-apa untuk tidak melakukan apa yang dilakukan. Dan dia akan tetap bangga padaku. Albert Einstein pernah berkata, "Jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, Anda akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Anda mungkin tidak pandai dalam satu hal, tetapi Anda akan lebih baik dalam 3 hal lainnya. Saya mempelajarinya dengan cara yang sangat sulit, tapi kamu tidak bisa membuat semua orang bahagia. Jadi, beranilah, percayalah pada dirimu sendiri, cari tahu apa yang membuatmu bahagia, dan lakukanlah. Mendapatkan pekerjaan, meninggalkan pekerjaan, menari, menyanyi, jatuh cinta, ciptakan ceruk pasar Anda sendiri. Namun yang paling penting, belajar menerima keacakan." Terima kasih. Video 2. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shinto. Virus itu adalah virus corona, yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau dalam bahasa Latin, corona. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui.
7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luar dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang di dalam tubuh. Protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi baru. Benar ya? Terus. Tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan, replikasi, dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif.
Karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali kita dengan lebih baik. Nah, lu tadi sampai mana tadi tuh? Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. Dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Sekian video interpreter ini saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, demikian video interpreter ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.